Berhentikah orang-orang kafir berupaya untuk menghancurkan kaum muslimin? Tidak pernah berhenti. Mereka akan masuk dengan berbagai cara. Ya, ada dengan cara ekonomi, ada dengan cara budaya, ada yang dengan merusak akhlak kaum muslimin, ada yang masuk melalui pemuda-pemuda. Jadi mereka itu berupaya. Wa makaru. Mereka membuat makar. Ya, dan salah satu makar terbesar mereka yang paling berhasil ya adalah riba. Karena ini salah satu sebab dari diangkatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu banget itu. Mereka sangat tahu bila kaum muslimin kehidupannya telah ya jatuh kepada riba, mereka akan hina. Mereka tahu, maka mereka berusaha. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil ina wa raditum bi atnabil baqar, ya, wa taraktumul jihad fi sabilillah, sallallahu lakum dzullan." Apabila kalian telah bertransaksi ya dengan cara riba. Lihat sekarang ya ikhwah. Hampir kita tidak mendapati satu transaksi di mana di dalamnya tidak ada riba. Coba antum sebutin, antum pikir-pikirlah sampai capek dulu. Di mana kira-kira ada transaksi-transaksi kita yang di dalamnya bersih dari riba. Mana? Selalu ada punishment dalam setiap transaksi. Dan punishment-nya adalah riba. Denda. Boleh nggak dalam Islam ada denda? Nggak boleh. Itulah kelebihan agama Islam. Tak boleh ada denda, nggak boleh ada riba. Itu di Madinah dulu, waktu kedatangan Nabi. Itu kota Madinah itu memang ya dikuasai oleh ya ekonomi Yahudi. Makanya pada saat itu riba itu luar biasa di Madinah. Ya, maka turunlah ayat-ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah itu tentang riba. Satu lembaran tentang riba. Ya. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, dan seterusnya ayatnya. Orang-orang yang memakan riba itu seperti orang linglung, kayak orang gila. Coba antum tengok, benar apa enggak ayat ini? Bahwasanya orang yang hidupnya bergelimang dengan transaksi-transaksi riba, kehidupannya itu tidak akan normal. Walau dia berupaya untuk normal. Ya. Kenapa? Karena dia telah dikuasai oleh syaitan. Ya, telah disihir oleh syaitan. Ya, maka dikatakan dia telah disentuh ya oleh syaitan. Apa kata mereka? Karena mereka berkata, jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah akan menumbuh kembangkan sedekah dan akan membinasakan riba. Nah, ini upaya bagaimana kita bersih dari riba. Ya. Untuk di negeri kita memang kalau bilang mau bersih hampir nggak bisa. Ya, kalau kita masih mau pakai listrik, masih mau naik kendaraan, ya, hah? Nah, ya jelas mau apa lagi, mau cuman lagi dia bilang. Ya, selagi masih mau itu nggak bisa.
habis. Itu masih mau naik kendaraan kan? Masih. Dah, ya bayar pajak, terlambat kena denda. Masih mau pakai listrik kan? Masih. Terlambat kena denda. Ah, coba sekarang, di mana yang bersih dari denda? Kalau yang ya itu ada dalam transaksi bersama dengan instansi-instansi. Tuh, berhasil. Berhasil mereka, orang kafir berhasil menciptakan sistem ribawi dengan memanipulasinya menjadi indah. Namanya saja sudah dirubah. Dari riba menjadi bunga. Nah, itu saja. Apa kata Allah? Kantum kasih nama yang bukan Allah kasih nama. Samaitu maha antum wa aba'um. Kalian kasih nama sendiri, orang nenek moyang kalian kasih nama, padahal Allah tidak memberinya nama itu. Yang Allah kasih namanya riba. Kalian rubah menjadi bunga. Nah, coba bagaimana bertolak belakangnya ini. Coba tulis di situ benar-benar ya. Bank itu menulis benar-benar. Pinjam uang ribanya 11%. Ya. Ancamannya gitu kan. Ya, seperti berzinah dengan ibu 33 kali. Kira-kira gimana itu? Nah, tapi kan nggak mau kan? Bunganya cuma 6%-nya Pak setahun. Bapak dengan ini dapat modal, bisa usaha, keuntungan bisa berlipat ganda. Bukankah ini sistem tolong-menolong, Pak? Ya kami kan mengelola ini butuh modal. Yang kerja butuh pakan juga. Lah kalau Bapak nggak ngasih, siapa yang ngelola? Kan wajar sih kita saling gantian bantu-bantu. Coba, pernah nggak mereka bicara buruknya? Enggak pernah. Apalagi bicara neraka, pernah nggak? Enggak pernah. Ya, ini salah satunya ini. Nah, masih banyak mereka yang berhasil. Dan ini sesuai yang disabdakan Nabi. Innakum latattabi'anna sunana man kana qablakum. Ya. Sungguh kalian akan mengikuti ya sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Satu langkah demi satu langkah. Ya, lau dakhulu juhra dabbin la dakhaltum. Seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan memasukinya. Sahabat bertanya, "Paman ya Rasulullah, siapa mereka yang dimaksud orang sebelum kalian? Al-Yahudu Nasara? Apakah mereka Yahudi Nasrani?" Maka Rasul mengatakan, "Ya, siapa lagi kalau bukan mereka?" Ya. Nah, dan kita sudah masuk perangkap ini semua tanpa sadar. Ya. Sampai-sampai muncul istilah kalau enggak minjem ke bank, mana mungkin berhasil. Itu kan luar biasa sudah. Yang kalau secara akidah ini udah, ini hati-hati kan gitu ya. Nah, seakan menafikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya rasa, semoga bermanfaat.